Halo, selamat malam Bapak-bapak. Malam Pak Ade. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk bahasan ringan, ya sebenarnya ini mengulang materi work breakdown, materi menentukan predecessor. Cuman eh, titik beratnya membuat jadwal kan di cara menyusun pekerjaan sebenarnya. Nah, semakin banyak kita berlatih nyusun pekerjaan ini, maka eh, kemampuan atau nalar kita untuk bisa nyusun schedule juga semakin tajam. Sebelum saya masuk ke sini, Bapak-bapak ada pertanyaan atau ada kendala waktu mencoba buka materi ajar, buka web kelas? Pak Imam Hartadi yang terakhir masuk sudah bisa akses Pak web kelasnya, Pak. Hmm, Siap Bang, udah bisa Bang. Terima kasih Bang Ade. Oke. eh Pak Ista sama Pak Iwan ini minggu kemarin ada ya? Ikut ya? Hadir, Saya hadir ikut Pak. Pak. Hadir Ah, Pak. Pak Imam Hartadi ada pertanyaan nggak Pak? Atau belum sempat ini? Belum sempat buka Nyimak aja pembahasan? dulu Bang Ade, nanti baru bertanya. Oke. Ini hari ini entah mau datang telat yang lain atau ini ya, pada nggak bisa datang semua ya. Kalau beberapa kali pertemuan eh, nggak banyak yang datang, bisa jadi berarti kan satu grup sudah mulai nggak terlalu butuh nih sama diskusi online seperti ini. Kalau misalkan dalam beberapa pertemuan ke depan sudah mulai eh, sepi, mungkin saya tiadakan ya. Sebenarnya saya ini bayar Zoom yang Pro, versi Pro, setiap per satu hari sih. Nah, jadi eh, untuk melayani peserta apabila eh, di materi atau bertanya sebatas grup WA mungkin agak terkendala. Makanya karena ini baru rilis 2 minggu yang lalu, saya buat selalu ada Zoom-nya sama dengan etaps dulu. Etaps awal-awal eh, ada Zoom, pasti di materi baru akan banyak beberapa pertanyaan yang mungkin belum pernah saya bahas di materi ajar. Nah, ketika ada pertanyaan yang menarik dan ada rekamannya, itu akan saya jadikan acuan terus ketika teman-teman yang lain bertanya pertanyaan yang sama. Kalau nggak ada, ini saya bisa langsung masuk mulai ke sini ya. Ini filenya ada di grup tadi, bisa di-download. Di grup posisinya masih kosong, predecessor. Tanggal kita nggak perlu mikir karena Microsoft Project inilah yang membantu kita menyusun jadwal tanpa harus menentukan tanggal. Jadi kita tinggal tentukan tanggal dimulai saja. Yang pertama yang kita tentukan manual ya, ini kan pertengahan Desember ya, pertengahan November. Kita biar gampang mulai dari 1 Januari aja deh 2026. Jadi nanti kalau selesainya bulan berapa, oh berarti sekian bulan gitu. Nah, kita pertama urutkan aja dulu. Nanti setelah berurutan, baru berikutnya apa yang mau kita lakukan. Mau mempersingkat. Nah,
Yang pertama kita buat manual, misalkan Januari tahun depan. Ini kok oh merah karena kritikal dia ya. eh Terus pasang boplang. Nah, pasang boplang, pasang boplang ini harus dikerjakan sebelum galian. Berarti cara menulisnya 3 Fs ya. Atau Fs kalau nggak ditulis berarti itu sama dengan Fs. 3 enter. Nah, begini ya. 3 Fs. 3 finish baru start nomor 7 gitu kan maksudnya. Terus galian tanah. Galian tanah 7 dulu, 7 dulu finish baru start nomor 8. Enter. Nah, urukan kita belum bisa nguruk dulu nih. Karena setelah digali kan kita baru ngerjakan pondasi nih. Nah, oh sebelum masuk ke situ ada yang harus kita kerjakan dulu. Ini baru hasil copy dari Excel ya. Kalau misalkan bapak-bapak ada yang sedang buka filenya di komputer, eh, bagus nggak usah ngikutin, karena nanti kalau ngikutin malah ketinggalan ya. Itu alasannya kenapa sa- eh, semua kelas saya itu tidak ada yang Zoom, kecuali yang diundang oleh perusahaan. Kalau diundang perusahaan, Zoom, saya jelasin, saya nungguin. Nah, kalau di sini biar nggak ketinggalan, rata-rata kalau bapak-bapak nanti diminimize layar zoomnya, lalu coba ikut praktekkan, maka nanti pasti ketinggalan. Nah, itu kenapa saya pakai video ajarnya bentuk video, bukan langsung interaktif seperti ini. Interaktifnya hanya untuk tanya jawab aja. Ini belum saya masukkan, belum saya indent. eh ini saya pilih, saya masukkan semua. Nah, sehingga nanti total durasinya ketahuan di satu project ini. Project pembangunan gedung. Pembangunan gedung. Nah, ini juga kita masukkan. Ini juga kita masukkan. Ketika dimasukkan berarti otomatis dia jadi breakdown dari item sebelumnya ya. Ini dimasukkan dua pekerjaan ini masuk ke pekerjaan pondasi, ini masuk lagi, ini masuk lagi. Nah, kemarin di materi ajar ini tahu-tahu satu elemen. Padahal pelaksanaannya sebenarnya kalau proyek besar ini kita perlu buat jadwal per bagian seperti ini. Karena biasanya tukang besi sendiri, tukang backisting sendiri. Oke, mungkin tukang betonnya, tukang cornya juga sama dengan tukang backisting. Setidaknya dengan schedule seperti ini, tim pembesian bisa kita pulangkan lebih dulu karena dia pasti duluan selesai. Ini struktur atas, saya pilih semua di indent, ini juga di indent, ini juga di indent, terus ini dimasukkan. Nah, umumnya daftar pekerjaan ini kita bisa jiplak dari RAP.
Dan mungkin beberapa item bisa dihapus, tidak harus masuk daftar di sini ya. Misalkan manajemen proyek, construction project management, itu kan ada budgetnya di RAP. Itu nggak perlu dimasukkan sini. Air dan listrik kerja, itu ada di pekerjaan persiapan, nggak perlu dimasukkan di jadwal juga. Ini ada shortcutnya setahu saya. ALT shift kanan. ALT shift kanan. Lalu semua ini masuk ke pekerjaan finishing. ALT shift kanan. ALT shift kanan. ALT shift kanan. Air bersih dan air kotor masuk plumbing. Keduanya ini termasuk ke MEP. ALT shift kanan. Nah, jadi nanti enak. Oh, pekerjaan pondasi sekian lama. Pekerjaan finishing berarti nanti kita datangkan pekerja arsitektur, tanggalnya nanti ketahuan breakdownnya. Kita balik lagi ke atas. Setelah pasang boplang, nah ini biar langsung otomatis. Yang manual kan yang kita tentukan tanggalnya. Yang ini kita bikin auto ya, auto schedule. Pembesian. Pembesian apakah hanya bisa dimulai ketika galian sudah selesai? Ada yang bisa jawab? Di materi ajar kemarin nggak ada breakdown pembesian kan? Kalau orang lagi gali, orang boleh ngerjakan besi nggak? Bikin Boleh Bang sangkar. Ade, boleh. Boleh ya. Ini bebarengan dengan pekerjaan mobilisasi atau bebarengan dengan pekerjaan boplang. Nah, Bagaimana Bang Ade? Kurang jelas? pembesian biasanya dia mulainya bersamaan dengan pekerjaan persiapan mobilisasi atau bersamaan dengan pekerjaan boplang. Nah, Bias- ini Biasanya kan setelah sebenarnya persiapan ya. setelah persiapan kan. Nah, jadi pertanyaan saya ini jawabannya bukan mutlak karena manajemen proyek ini pasti kan variasinya kan banyak sekali. Jadi nggak usah takut untuk menebak gitu. Bisa jadi versi Pimpro versi Pimpro 1, versi Planner 1 dia selalu nyusun sequence-nya begini, tapi versi Planner lain nanti ada yang bikin susunannya agak lain gitu. Nah, itu terserah kebiasaan ya. Tapi umumnya pasti setelah pekerjaan persiapan. Jadi kita buat dia setelah pekerjaan persiapan 3 FS. Nah, ketika pekerjaan persiapan, anggap aja kita bisa imajinasikan bahwa bikin bedeng itu ada di pekerjaan persiapan ya, bikin bedeng. Kalau bedeng sudah jadi, bisa jadi nanti butuh misalkan order material butuh waktu 2 hari misalkan. Nah, jadi 3 finish baru start pekerjaan 12. Pekerjaan 3 selesai dulu, baru mulai pekerjaan 12.
tapi delaynya 2 hari. Kita asumsikan order material nggak langsung datang. Nah, eh, gini bukan sih formatnya? 3 + 2D. Loh, bukannya latihan gini ya? Di latihan gitu nggak sih? Plus 2D. 2 days gitu kan? Betul, Pak. FS-nya ditulis ya? Ditulis. +2 days. Eh, tadi salahnya apa ya? Karena dikasih spasi kali. Durasinya 4 hari. Nah, kita bisa ngedit lag. Eh, nah nih. Lag-nya itu telatnya 2 hari. Ya, kalau mau diedit. Ini di double klik, maka keluar task information-nya ini. Terus backgisting. Backgisting karena ini berbeda tukang ya. Ya, kita asumsikan berbeda tukangnya. Tukang besi, tukang besi, tukang kayu, tukang kayu. Pasti kerjanya nggak harus nunggu besi selesai. Ya kan? Berarti eh dia bareng dengan tas 12 start to start. Bareng mulainya. Ya. Loh, emang material kayu nggak delay? Kalau misalkan di delay 2 hari, ya kan ordernya kan bareng sama ini. Nah, jadi kalau besi datang, otomatis ini juga datang. Ya kan? Ngapain order kayunya nunggu besi datang? Pasti ordernya bebarengan. eh Beton, pengecoran, pengecorannya ini pasti setelah backgisting selesai. Tapi kita asumsikan kita castingnya setelah semua pondasi selesai. Karena ini jumlahnya sedikit sebenarnya. Nah, eh nah ini taunya harus lanjut atau harus nunggu semua selesai kan? Ini teman-teman yang eh, manajemen di proyek ya. Ini harusnya saya tampilkan gambar 3D-nya, cuman yang punya job arsiteknya belum mau ditunjukkan dulu karena tendernya masih sedang berlangsung. Jadi untuk itu saya rahasiakan dulu bentuknya. Seharusnya kalau ada bentuknya kan kita lebih enak nih menalarkan. Oh segini berarti sekali ngecor tapaknya. Nah, pembesian kita lanjutkan berdasarkan tas nomor 12, yaitu pembesian pembesian tapak yang pertama, yang lebih besar. Lalu backgistingnya pastinya kita susun eh, setelah pekerjaan backgisting yang di atasnya, 13. Gini. Nah, ada hal yang kita harus koreksi. Ada yang tahu kelirunya sejauh ini di mana? Kalau lihat Gantt chart-nya. Ini backgisting tanggal 16 bulan 1.
tanggal 14 bulan 1. Sedangkan galian tanahnya aja baru mulai tanggal 15. Nggak mungkin dia masang sebelum digali. Nah, berarti hubungan backisting tidak melulu benar ketika kita bisa sama-sama dikerjakan dengan pembesian. Maka ini terjadi kejanggalan di sini. Nah, kita bisa merubah yang tadinya 12 SS, sebaiknya kita susun dengan galian, terhadap galian. Berarti hubungannya dengan tas nomor 8, ya. Isinya 8 SS atau 8 FS. 8 fps. FS ya. Nah, nggak mungkin orang gali belum selesai terus tiba-tiba ngerewok ini tukang kayunya ikut masuk ke galian kan belum selesai. Nah, kita masukkan 8 FS. Ini kalau ada simbol begini, putus-putus, ini kayaknya eh, ada yang keliru ini. Nah, ini backisting ini kan tanggal 21. Loh, kok bisa backisting yang pondasi kecilnya malah dikerjakan tanggal 20? Kenapa terjadi begini? Karena ini belum auto. Ini di auto, ini di auto. Loh, setelah di auto, dia otomatis nyusun. Nah, pasti hubungan backisting ini setelah ini, itu. Nah, tadi sempat manualnya itu nggak diganti sampai akhir penjadwalan ini. Wah, ini belepotan jadinya. Kok kelihatannya cepat sekali. Padahal tadi nggak real hubungannya. Gitu ya. Nah, eh loh, misalkan ada yang nanya, ini diautokan semua bisa nggak? Ya, bisa. Kita autokan semua. Kecuali satu, titik dimulai. Tidak semua sebenarnya harus auto sih. Loh kok 10 menit lagi padahal aku udah beli Zoom Pro loh. Pak, apa bedanya inden sub pertama dan kedua? Pengaruhnya apa kalau cuman dijadikan inden? Oke. 10 menit lagi kalau putus nanti kita istirahat 15 menit lalu kita sambung ya. Padahal aku udah beli yang premium loh. Apa harus login dulu ke email ini? Untuk file AHSP RAP dan RAP dari pekerjaan yang ada di presentasi Zoom Project, apakah ada? Ada Pak di AHSP-nya ya yang ditanya ya. AHSP-nya buat apa Pak Imam Har tadi? Ya, biasanya kan di analisa itu Bang ada total kebutuhan manpower ya. Pekerjanya, tukangnya, kepala tukang, mandor. Kemudian Oh, dari situ bisa. kalau di analisa itu eh di materi saya ada nunjukkan itu ya. Gimana ngitung pakai analisa itu ya? Pakai koefisien ya? Iya, dari hitungan analisa itu kan kita bisa prediksi berapa hari. Misalnya slope, kita butuh pekerja, misalnya 100 orang. Kalau kita punya 10 orang, mungkin Setahu kurang saya lebih ada di durasinya halaman 10 hari. bahan sini, Pak. Ada ya? Di halaman bahan atau halaman download ini, itu
Filenya, nah ini, antara ini sama ini. Ini item pekerjaannya sama seperti yang di Microsoft Project yang Bang Ade presentasikan ya? Ini sama dengan yang setahuku yang ini. Tapi kalau yang ada tukangnya, kalau yang ada resource-nya, itu saya mengacu pada buku ini resource-nya. Nah, karena kemarin terlalu banyak kalau saya bikin manual dari awal, makanya akhirnya harganya ini kan harga-harga ngikutin buku ini. Nah, ini mana ya resource-nya. Nah, aku sendiri di dunia kerja itu nggak jarang terapkan sih Pak kalau yang ini. Kalau yang sampai resource bahan, tenaga kerja gitu. Nah, tapi kalau untuk industri mungkin bisa dipakai. Itu yang ini. Mana sih resource-nya? Ntar. Nah, ini resource-nya. Ini resource-nya. Lembar sumber daya. Bapak bisa download di halaman bahan atau halaman download. Terus tadi apa pertanyaan satu lagi? Beda inden ya. Eh, oke. Kita ambil inden yang paling dalam. Misalkan ini nggak perlu nih. Ini nggak perlu. Nggak masalah. Ini dihapus, terus ini dihapus. Itu nggak masalah. Dulu saya awalnya bikinnya kayak gitu. Tapi ini nanti hubungannya kita menyebutnya level di sini. Level satu adalah level yang paling paling luar. Level 2 adalah yang di dalamnya. Level 3 ini. Level ini ini masih level 3. Ini level 4. Level 4 nanti akan menampilkan susunan ini. Yang dibaca adalah durasi per level. Ini adalah level 5. Itu hubungannya nanti sama resource. Report. Progress, milestone report. Nah, ini milestone-nya nggak kelihatan kan daftar pekerjaannya kan? Coba level. Nah, ini. Berdasarkan level satu ini keseluruhan. Terus berdasarkan level 2, berdasarkan level 3, berdasarkan level 4. Nah, ini gunanya tadi level-level. Kalau untuk pengaruh ke penjadwalan, nggak terlalu. Terus kita balik lagi ke tadi. Tadi sampai backlisting ya. Backlisting. Nah, setelah semuanya selesai, setelah semuanya selesai, setelah pondasi semua backlisting sudah selesai, berarti kita bisa lanjutkan pengecoran. Pengecoran ini karena yang terakhir pondasi 2, maka dia berdasarkan pekerjaan 17. Nah, seandainya pelaksanaan ini, aduh, area PT1 longsor nih.
Ya udah dikerjakan backisting PT2 dulu. Nah, setelah PT2 selesai, tiba-tiba kita membaca pekerjaan pengecoran telat karena ternyata nunggu PT1. Nah, karena syarat pengecoran ini tadi kita rencanakan secara bersama-sama, maka sebaiknya kita buat syaratnya ada dua, yaitu backgisting 13 dan backgisting 17. 13 titik koma 17. Eh, kalau nggak bisa titik koma berarti koma. Ini tergantung setelan dari ini. Keyboardnya ini. Keyboardnya ini bahasa Inggris. Settingannya ini kan bahasa Inggris, koma. Tapi kalau Indonesia, eh, titik koma. Terus beton yang ini, otomatis kan casting kan, pengecoran kan biasanya dilakukan dalam sehari ya. Nggak mungkin 0,4 kubiknya misalkan kita order besok. Ya pasti bebarengan dengan ini. Karena ini bebarengan, maka saya buat 14 start to start. Bersamaan mulainya. Kalau ini 1D ini 1D, antara ini saya buat 14 SS atau 14 FF itu sama aja. Ya, sama aja. Bedanya panahnya ini di luar. Kalau ini selesai, pasti ini selesai. Nah, tapi kan kita nggak tahu mana dulu yang mulai. Berarti anggap aja dia sama-sama mulai 14 SS. Selanjutnya pedestal. eh Biasanya kalau tapak sudah selesai dicor, langsung dikerjakan atasnya nggak? Oke, kita bahas pembesian-pembesian. Ini kita lanjutkan. Orang besi ini langsung lanjut terus ya, urut. Setelah dia bikin besi ini, dia langsung bikin besi ini terus. Ini 16. Nah, ternyata dia lama. Kalau misalkan tim, anggap aja yang lain nggak baca grup ini kayaknya. Kita langsung bahas aja ya Pak ya, yang lain biar nanti lihat rekamannya aja. eh Kita asumsikan backisting, tukang kayu dan tukang pengecoran jadi satu. Jadi backisting pedestal baru bisa dikerjakan
setelah mereka selesai ngecor. Ya, kita coba urutkan terhadap pekerjaan nomor 18. Backgisting dikerjakan saat saat beton udah selesai. Nah, ini di sini masih ada kejanggalan. Ini pembesian belum selesai, dia sudah bisa bikin backgisting. Tapi sebenarnya backgisting baru dipasang setelah pembesian itu jadi. Pembesian itu sudah lengket di situ, baru backgisting dipasang. Ini kayaknya ada yang keliru ini. Kelirunya harusnya pembesian pembesian stam itu akan dicor bersamaan dengan tapaknya. Gitu kan ya Pak ya biasanya ya. Kolom baru yang terpisah dengan stamnya kan. Biasanya stam sudah dirakit dengan tapak. Berarti pengecorannya ini, oh atau gini aja biar nggak semerawut. Pembesian pedestal itu bebarengan dengan pembesian pondasi. 12 SS. Nah, dia harusnya selesai dulu baru dicor. Baru backgisting masuk berdasarkan pengecoran ini. Tapi pastinya setelah ngecor mereka butuh buka backgisting dari pondasi, berarti kita kasih delay 18 fs plus sehari plus 1 days, 1 day. Nah, seperti ini. Terus pengecoran ini kita bisa langsung casting setelah semua pedestal selesai. Nggak mungkin dia dicor bareng dengan slope. Ini 21. Nah, biasanya timbunan ini kan tadi ada yang belum diisi urukan tanah kembali. Kita uruk itu setelah pedestal dicor, setelah pondasi dicor, atau setelah slope dicor, Pak. Setelah slope dicor. Berarti lantai kerjanya slope-nya ini dong. Pakai kalau misalkan kan galian tapaknya kan udah lubang gede itu, ya kan? Cor Ya, slope-nya biasanya kan gini, Pak. Eh, Setelah pondasi selesai, stam selesai, diisi dulu, ya kan? Nah, setelah datar ya, baru diisi lagi gitu ya kan? ya, kolomnya Nah, pedestal. setelah eh, setelah selesai baru lanjut diuruk. Uruk, Hmm. ya, uruk ini pondasi putlet. Setahu saya ini bisa bikin kayak dipecah gitu. Tuh, aku lupa ya caranya. Ini kayaknya. Ini urugannya keseluruhan apa urugan pondasi ini dulu, Pak? Pondasi putlet dulu.
Urugan kan nanti ada Kalau kalau urugan volumenya sebenarnya ini volume lantai. semua. Hmm. Iya, soalnya ada plat lantai juga kan di situ. Iya, urukan untuk Urutan plat plat lantai lantai. maksudnya setelah seluf gitu ya. Iya, Ah. betul. Setahu saya Itu ini masuknya bisa di split bisa itu. ya, Pak ya? Jadi ini misalkan kan total 5 hari. 3 2 hari nimbun untuk pondasi gitu, ya kan? Oke. Eh, tapi saya lupa loh cara mecahnya itu. Apa ini ya? Kayaknya ini. Nah, itu. Jika kamu ingin bekerja pada pekerjaan dengan eh, perbedaan tanggal, kamu bisa memecah pekerjaan ini, Hmm, gitu. iya, betul, betul. Di split ya. Ini kalau kita lanjutkan nanti yang lain bisa ini. Iya, iya. Ya, nanti Nah, ini bentar, sendiri, Pak. kita kita coba dulu ya, Pak ya, sambil nunggu Iya, yang iya. lain ya. Kita coba nanti kuando. Ini setelah pengecoran tas 22. Setelah 22 finish baru ini. Tapi setelah slough, as baru ini dipecah. Oke, kita kan nggak tahu nih posisi sloughnya selesai tanggal kapan. Oh, kok splitnya di sini sih? Klik insert to split. Dia tanggal 4. Berarti kalau mau 2 hari kita split di tanggal 6 gitu. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti itu nunggu yang lain. Loh, kok your session masih ada kan zoomnya, Pak? Masih, masih. Kok your session expired? Oh, karena jadwalnya 30 menit tadi ya. Ah, ada yang tanya di grup, tanya softwarenya. Beliau baru masuk itu, baru gabung. Ini ambil semua kelas saya ini, Pak. AutoCAD, SketchUp, Etap, SAP 2000, bikin Microsoft Project mungkin dia terlambat, ikut masuk semua. eh Tadi kita lanjut di slough. Pembesian slough, ini kok jadi panjang ya? Oh iya, slough kan memang panjang. Tapi kurasa nggak sampai 18 hari juga lah. Nggak cukup buat bayar orang. Ini 4 hari. Pembesian ini lanjut terhadap pembesian atasnya. Pembesian S2 lanjut berdasarkan pembesian atasnya. Terus backgisting baru dikerjakan setelah, harusnya ini setelah penimbunan ya.
Tapi kalau dikatakan setelah timbunan, nanti timbunannya di split, nanti malah jadi rusak. Jadi jangan terhadap penimbunan, tapi terhadap pengecoran pedestal, ya, terhadap dua-dua fs. Karena tadi timbunannya kita kasih 2 hari untuk urukan pondasi, berarti kita kasih lag plus 2 hari. Nah, pengecoran, pengecoran kita barengkan aja. Backgisting setelah 25, berarti pengecoran ini setelah 25,29. Nah, karena yang selesai terakhir 29, maka dia di belakangnya 29. Beton ini berarti pengecorannya juga pasti bareng 26 FF. Karena dia lebih sedikit biar dia posisinya di belakang, saya buat FF. Sebenarnya sama aja ya. Dia 26 FF atau SS sama aja. Tergantung nozzle-nya jatuh di S2 dulu apa S1 dulu. Nah, setelah ini pengecoran S2 selesai, maka cara nyusun splitnya itu kita klik ini. Nah, ini supaya gede tanggalnya. Nah, kita besarin gini. Urukan 2 hari baru kita split. Loh, kok nggak bisa sih? Nah, ini. Kita split. Mana sih? Aku mau splitnya 2 hari loh. Tanggal 5, tanggal 6. Nah, berarti yang ininya sepertinya manual. Atau kita lihat di properties. Oh, di properties bukan tergantung ke lag. Berarti itu nyusunnya manual. Slope S2 baru selesai di bulan 2 tanggal 20. Berarti ini urukan berikutnya diselesaikan di finish sampai tanggal 20. Saya lihat di sini ya. Kok nggak bisa sih? Ini malah 23.
Ya, mending kelewatan berarti. Kalau kelewatan, diasumsikan bongkar backing dulu. Baru diuruk. Tadi yang nanya ini siapa ya? Terus sekarang partisipannya ada berapa sih? Oh, sudah masuk semua. Pikirku cuma Pak Yudi aja tadi. Pak Imam Hartadi tadi nyari software ya, Pak? Nah, bisa langsung lanjut. Lalu bagaimana jika berbeda? Maka Anda harus Iya Bang, Oh, rupanya harus Microsoft Office 2016 juga Bang ya. iya, iya. Bapak, Bapak office-nya berapa? 2000 berapa? 2019? Iya beda Bang. Enggak, Bapak office-nya tahun berapa? Kalau Bapak office-nya tahun 2019, pakai yang ini. Kalau 2013 pakai yang ini. Nah, dia harus sama versinya. Ini aja yang tadinya Office-nya punyaku bagus, sekarang jadi apa Windows Activated gitu, Microsoft Office Product Activated ada keterangan kayak crack-nya bermasalah gitu gara-gara install Microsoft Project itu. Jadi kalau misalkan kita langganan Office 365 ya kalau nggak salah ya, yang subscription bisa bulanan itu 365, maka Microsoft Project-nya juga ada itu. Project apa ya? Project 365 apa ya? Namanya Microsoft Project 365. Kalau Office-nya berlangganan bulanan. Dari sini ada pertanyaan. Ini tadi ada yang ketinggalan nggak cara split pekerjaan. Jadi di sini kasusnya urukan ini dikerjakan pertama diuruk setelah pondasi dicor. Baru urukan berikutnya setelah sloof dicor untuk mendapatkan elevasi lantai kerjanya plat lantai. Berarti ini di split ini ya toolsnya ya. Nah ini pakai perintah nggak bisa berarti disusun manual. Coba ini kita susun manual gini tanggal 20 nggak bisa dia. Apa keterangannya tadi? Kok Februari sih? Bulan 2 ya benar. Februari misalkan tanggal 20. Nggak bisa dia. Mungkin karena ini kelipatannya 3 hari. 20 itu jatuh di hari apa? Oh, ini sisanya 4 hari. Dimasukkan ke sini nggak bisa. Coba ini splitnya di tengahnya. Oh, ini bisa. Tadi kurang di zoom berarti. Nah, selanjutnya kita ngerjakan struktur atas ya. Nanti yang lainnya gampang itu. Ini agak aku cepetin ya. Struktur atas pembesian, berarti pembesian ngekor terus dengan pembesian di atasnya. Ini 28.
Pembesian ini ngekor terus ke sini 34. Ring balok pembesiannya ngekor terus. Diasumsikan dia bikin terus. 38. Plat lantai yang besinya harus dikerjakan ketika eh, pengecoran akan dimulai. Ini nggak bisa dirakit dulu, karena ini menyesuaikan dengan ruangan. Plat kanopi beton juga dikerjakan bebarengan saat pengerjaan. Kemudian backisting K1 sudah bisa dimulai setelah slope semua jadi, berarti berdasarkan pengecoran 30, 30 ini ya. Kalau ada yang keliru atau kalau ada yang janggal atau kalau Bapak Ibu ada yang lihat ada tanggal yang overlap, silakan langsung sanggah. Pengecoran K1 karena kolom itu biasanya kubikasinya sedikit, maka saya barengkan dengan K2. Backistingnya pastinya setelah backisting K1 selesai, 35. Nah, terus ngecornya bareng, berarti ini setelah 35 dan setelah koma, setelah 40. Setelah 35 dan setelah, kok 40 sih? Setelah 39. Nah, terus beton yang ini bareng 36 FF. Bareng selesai. Backisting ring balok. Nah, ini bangunannya satu lantai. Kita asumsikan biasanya kalau satu lantai, ring balok baru dikerjakan setelah pasangan dinding. Jadi kita tinggal dulu. Plat lantai kita cor setelah pekerjaan apa? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang dicor dulu ya. Tapi baiknya dia terakhir aja. Beda-beda sih, Pak. Beda-beda Iya, sih. Terakhir ada yang setelah atap kepasang semua ada. iya. Kalau pembangunan yang saya awasin sekarang ruang kelas sekolah, karena nggak ada MEP-nya di lantai, dicor dulu nggak masalah. Nah, kalau di Iya, rumah, kalau di gedung-gedung yang ada instalasi air bersih, air kotor, mending nanti aja setelah semua instalasi terpasang, tertanam. Jadi mana tahu orang pipa nanti setelah nanam di dinding dia butuh gali sedikit gitu ya kan. iya, Nah, supaya nggak banyak kobokan juga gitu. jadi ini kita tinggal nanti. Umumnya ini biasanya setelah atap gitu ya Pak Is. Setelah atap sebelum keramik. Iya, iya, betul. Nah, kalau hubungannya dengan plester kayaknya nggak ada hubungannya. Mau ini dulu, mau plester dulu, terserah itu. Yang penting atap dulu. Gitu. Ini kita tinggal nanti, terus kanopi biasanya ngerjakannya juga kalau kanopi di atas jendela, yang ngerjakannya setelah pasangan dinding, ya. Berarti ini pasangan dinding umumnya di eh, ini contohnya satu lantai ya, jangan disamakan dengan dua lantai. Kalau dua lantai, pasangan dinding ini baru bisa dikerjakan setelah balok lantai dua dicor selisih 2 minggu ya. Selisih 2 minggu baru backisting boleh dilepas total, baru pasangan dinding masuk. Pasangan dinding nggak bisa masuk kalau T balok, T backistingnya, skor backistingnya nggak dilepas. Nah, jadi ini beda ya antara satu lantai sama dua lantai.
Karena satu lantai umumnya ini dikerjakan dulu setelah pengecoran kolom. Berarti ini saya buat setelah 40 fs. Dikasih delay 1 hari aja ya untuk bongkar backisting kolom. 1D. Plester dinding. Plester dinding dikerjakan harusnya setelah dinding selesai. Kalau tukangnya ini satu, ada yang tukang ketengannya pisah. Kalau pisah berarti plester aci sendiri, dinding sendiri. Tapi kita asumsikan satu orang. Kalau kita asumsikan satu orang, berarti plester dia baru mulai mau kerjakan setelah dinding semua selesai. 56. Kok di sini sih? 56. Aci, dia bebarengan atau nunggu semua plester selesai? Setelah plaster ini sih Pak, nunggu kering lah, ada jeda waktu ya. Iya, Ya, harusnya begitu. Kalau nunggu kering, berarti kan sebenarnya anggap aja dalam tim dia itu ada yang bagian plester, gitu ya kan? Terus nanti tukangnya, ya tukangnya nyusul ngaci. Nyusulnya tapi nyusul bagian yang sudah kering-kering gitu kan. bisa, tapi kasih jeda waktu gitu. Nah, Iya betul. Betul. 57 fs kita kasih jeda waktu, like plus 3 hari gitu ya, anggap aja ya. Nggak pakai spasi gini bisa nggak? Oh bisa. Terus pekerjaan finishing lantai. Nah, ini lama ini. Ini harusnya setelah atap dulu ya. Kusen, kusen dan daun. Sebenarnya ini pelaksanaannya agak kompleks. Kusen bebarengan dengan dinding, daun setelah atau sebelum pekerjaan elektrikal kadang biasanya biar kabelnya nggak dicuri. Atau setelah pekerjaan aci biar kacanya nggak ketemplok semen. Nah ini opsional karena biasanya tukang aluminium ini cepat kerjanya. Anggap aja lah kita selesaikan dia di pekerjaan dinding. Kalau dinding selesai, kusen pasti sudah terpasang. Gitu. Nah kalau daunnya itu sehari aja semua kepasang. Jadi saya barengkan dengan pasangan dinding. 56 pasti sama-sama finish. Nggak mungkin sama-sama star. Masa baru pasang bata dia langsung datang. Nggak mungkin. Nah, terus eh ini aku samakan semua lah. 56 FF, 56 FF, 56 FF, 56 FF, 56 FF. Tunggu aku punya pertanyaan. Kalau ditaruh di sini bisa nggak ya? Oh nggak bisa. Aku pikir kalau ditaruh di sini semua langsung masuk. Baru atap spandek. Rangka atap baja ringan dikerjakan setelah. Ada yang bisa bantu jawab? Pengelasan, Apa Pak? pengelasan besi ya. Enggak. Rangka atap baja ringan. Bukan baja hitam. Bukan habim. Baja ringan kan galvalum. Balok Pak Setelah maksudnya. tutup atap Balok sopi-sopi harusnya, ya kan? Nah,
balok balok atap, balok sopi-sopi atau di sini RB gitu ya kan. Berarti kita balik lagi. Balok kan belum dicor di sini. Nah, bagisting dipasang setelah dinding selesai, ya kan? Ini 56. Baru dicor setelah bagistingnya selesai, 43. Nah, ada lagi kanopi. Kanopi anggap aja pembesiannya itu dikerjakan di tengah-tengah pekerjaan dinding. Ini dinding kan 28 hari. Anggap aja kalau kira-kira 2/3 progresnya berarti 2/3 dari 28 ini berapa? Anggap aja 20 hari ya. Berarti pembesian kanopi dimulai saat 56 SS plus. Ini bukan berarti bareng mulai ya, tapi saya kasih delay. Delaynya 18 days. Eh, nah, 18 days. Terus backgistingnya otomatis setelah pembesian selesai, pengecorannya setelah backgistingnya selesai. Kita pastikan, oh nggak perlu, ini pasti urut. Kalau kanopi selesai, lanjut pasang bata masih masih masuk. Ya, Eh, tapi ini pengecorannya pas kebetulan batanya udah selesai semua. Terus ini nunggu atap nih, tadi kan ceritanya. Pola manajemennya kan nunggu atap. Flooring nunggu atap juga. Berarti rangkanya sudah boleh dipasang setelah ring balok pengecoran. Tas nomor 44. Ini ditaruh 44. Dikasih delay, boleh. Tunggu ngecor selesai, dibongkar dulu. Anggap aja cuma sehari, plus 1. Emang kalau udah sehari bisa dipaku ya? Buat 2 hari aja. Setelah rangka, baru pasang atap. Lisplang, lisplang dipasang setelah, ya setelah atap ya. Flashing, flashing dipasang juga setelah atap. Ini kadang lisplang ini ada tukang tukang atap juga yang pasang, kadang tukang plafon. Dia yang masang plafon GRC biasanya. Nah, setelah atap GRC, setelah atap selesai, kita masuk ke mana lagi? Ini tulisan 3D nggak usah. Setelah atap kita balik lagi ke lantai ya. Setelah daun atapnya selesai, 73, baru kita masang besi. 73. Salah sih. Plastik dulu. Plastik dulu,
Baru ini setelah plastik, baru ini setelah pembesian. Terus ini sudah jadi. Masang keramik dulu apa plafon dulu? Plafon dulu biasanya. Plafon dulu ya. Karena kalau keramik dulu Iya, nanti kena scaffolding ini. betul. Sama cat kan. Mm-mm. Berarti masang plafon ya. Anggap aja ini sudah plus rangka. Plafon dulu apa listrik dulu? Listrik sih, Pak. Nah, ini karena Susah nggak kalau udah ada karena plafon. nggak ada breakdownnya ini ya. Kalau ada breakdownnya enak kan. Rangka dulu, listrik masuk, baru papan gitu ya kan. Tuh. Nah, karena listriknya di sini singkat, ya, dia biasanya memang kerjanya cepat. Jadi nanti kita akan masukkan, kita selipkan bareng selesainya dengan plafon, ya kan? Berarti ini tadi dikerjakan anggap aja setelah dicor ya. Karena kalau belum dicor, dia nggak bisa naruh. Kalau orang masih pembesian lantai, dia nggak bisa naruh scaffolding. Berarti kita anggap setelah pengecoran. 52. Nah, kita hubungkan dengan 52. Ini nggak saklek harus ngikutin ini ya. Itu terserah. Nah, karena tukang plafon ini sudah ngerjakan gipsum ceritanya, dia boleh ngerjakan yang luar. 7, 8. Cat dulu atau keramik dulu, Pak? Cat dulu, Pak. Yakin. Setelah dicat bersih, terus keramiknya, orang masang keramik nanti nyiprat semennya. Cat Bikin cat nanti. plafon dulu sih. Kalau dinding sih belakangan. Iya ya, cat plafon dulu ya. Iya, cat plafon dalam. Oh, oke. Soalnya Alasannya, nanti pada alasannya takut netes-netes kena itu keramik ya. keramik. Iya. Tapi Oh, tergantung ini sih tukangnya. Kadang ada yang oke. langsung pasang keramik. Ya. Ya pilihannya Oh, ini ada item pilihannya. item saya kurang ya. Ini harusnya ada cat plafon ini. Ini malah cat plafon GRC. Cat plafon ini eh, set- setelah plafon GRC terpasang 79 ya. Terus dalamnya eh, ini cat anggap aja setelah keramik ya. Karena lebih baik bersihkan cat di atas keramik daripada membersihkan semen di dinding yang sudah dicat. Jadi catnya Iya, betul Pak. kita, nah ini cat luar apa boleh dikerjakan dulu? Jangan dulu karena masih ada profil fasad. Profil misalkan bikin tali air lah, ada motif-motif kamprot-kamprot apa namanya, plester motif kayak batu gitu, kasar, kamprot gitu kan. Nah, berarti profil fasad ini dikerjakan setelah acian atau bebarengan dengan aci. Biasanya bikin tali air itu bareng sama acian. Berarti 58, tapi kok profilnya lama ya? 21 hari ya? Oh, ini karena gedung itu gedung super. Anggap aja ini bikinnya 2 hari. Nggak bareng sama plester berarti ya Pak ya. Profil fasad itu. Oh iya juga sih. Bareng sama Kadang plester kan ya, bikin tali air ya. iya bikin tali Iya, iya, air iya. gitu kan. Penebalan-penebalan gitu ya kan. Kalau Iya setelah bikin aci malah, profil. ah, oke, masukan yang baik. Ini berarti bareng sama plester 57 57 FF gitu ya.
Biasanya dia yang rumit-rumit terakhir. Nah, waterproofing dak beton anggap aja setelah kanopi atau dak talang misalkan ada. Berarti pengecoran kanopi selesai, kasih jeda kira-kira 3 hari, 52 fs plus 3 hari. Landscape ini nanti aja setelah ngecat. Nanti rumputnya kena cat mati, kena thinner mati. Eh, catnya nggak pakai thinner. Instalasi, instalasi penerangan ini bareng dengan plafon 78 ff. Instalasi stop kontak, instalasi titik saklar ini di dinding. Anggap aja, Plester, barang ah, plester, barang bareng sama plester kalau plester apa bareng sama dinding? bisa sama dinding bisa juga. Ah, ada yang biar dia nunggu plester selesai terus dibobok. Ada yang ditanam di dinding biar dia nggak perlu plester, Bobok lagi kan. biar nggak perlu bobok. Anggap aja kita Dinding. ikutkan dinding ya. Tadi kerjaan dinding di 56, berarti 56 ff. Kalau dinding selesai pasti ini sudah tertanam, ini juga pasti sudah tertanam. Kabel aspan ini anggap aja ini yang terakhir mana? Lampu ya. Nah, berarti ini setelah pekerjaan yang terakhir aja, 95. MCB box. Oh, ini harusnya dipasang setelah MCB. Ini dipasang setelah 95. Grounding dulu apa grounding baru aspan ya? Berarti grounding dipasang di sini. Ada yang nanya kabel aspan ini apa? Aku aja baru tahu tahun lalu. Kabel aspan itu kabel dari MCB ke menuju meteran. Biasanya diameternya 6 mili ya Pak ya. Kalau untuk yang ground, apa bahasanya ya? Ground ya. Yang ground itu di Jawa masih pakai 3 kabel nggak sih? Masih, Pak. Oh masih ya. Sebenarnya yang standar 3 kabel kan. Meskipun sebenarnya di Batam banyak yang nyuri juga perumahan-perumahan RS itu dipasang 2 kabel. Jadi komputer tuh ngerenyang semua ini. Pipa air bersih. Pipa air bersih itu anggap aja bebarengan dengan dinding. Tadi dinding 56. 56 ff. Ini meter air ini terakhir setelah rumah jadi. Ini dihapus saja lah. Ini pipa kloset. Pipa kloset berarti kan ini di tanah. Di tanah ini dikerjakan kapan biasanya? Harusnya sebelum pengecoran lantai. Sebelum pengecoran lantai. Setelah slope atau sebelum slope? Biasanya setelah slope jadi ya. 30. 30 delay fs plus 3 hari. Ini sama berarti setelah 105. Setelah pekerjaan ini selesai. Kita pastikan pipa baru selesai ditanam bulan 3 tanggal 11. Ngecornya sudah melewatin itu enggak? Ah,
Ini ngecornya sudah bulan 5. Berarti udah lewat. Takutnya itu overlap. Karena kita kerjakan terakhir-terakhir. Hubungannya ke atas. Ini yang pekerjaan terakhir-terakhir yang kita hubungkan ini yang punya resiko salipan dengan yang lain. Bak kontrol itu setelah bak kontrol bisa dikerjakan bareng ya. Septic tank bisa dikerjakan di awal sebenarnya. Berarti kerjaan septic tank itu harusnya dibuat sebelum pipa PVC ini ditanam. Biar dia tahu. Pekerjaan septic tank dikerjakan setelah galian pondasi selesai. Berarti tukang galinya pindah ke septic tank. Mana? Galian tanah. Item nomor 8. Setelah itu item nomor 8. FS. Digali dulu kira-kira 3 hari. Jadi ku kasih delay 3 hari. Pak kontrol anggap aja setelah dia ngerjakan septic tank. 108. Udah kita sisir kerjaan apa lagi yang belum. Landscape ini nanti aja terakhir. Caranya tahu terakhir kita selesaikan dulu yang lain. eh Masang keramik dulu ya sebelum ngecat ya. Masang keramik lantai tadi kita sepakati setelah ngecor lantai. Setelah Plafon tadi kalau nggak salah ya. setelah setelah plafon. Saya pikir tadi nggak ada yang nyanggah. Ini setelah plafon tadi kan. Nah, plafon tadi di 78. Tunggu 78 selesai dulu. 78 selesai baru ini. Keramik teras sebenarnya bisa dikerjakan kapan saja, tapi otomatis pengadaan keramik kan bareng nih. Berarti setelah tukangnya ngerjain ini, baru ngerjain ini. 60. Eksterior jika ada, tapi ya kalau ada berarti dia kerjakan. 61. Keramik lantai kamar mandi. Keramik lantai kamar mandi. Oh, duluan kamar mandi apa ya? Duluan kamar mandi harusnya. Baru setelah kamar mandi dindingnya, baru keramik eksterior. Nah, gini jadinya. Terus setelah keramik selesai, kloset. Kloset dipasang setelah keramik teras. Keramik lantai kamar mandi. 63. Keran dinding dipasang setelah pastinya bebarengan dengan keramik dinding. 64. Floor drain dikerjakan setelah kloset. Nah, barulah setelah semua selesai, ngecat. Ngecat dalam dulu apa luar? Dalam dulu Pak. Alasannya? Ya biasanya kan kalau kalau dalam itu kan pekerjaan udah selesai semua nih dalam dulu, jadi nggak masuk-masuk lagi gitu Pak. Terakhir di luar. Oh gitu. Iya. Kadang ada skenario-nya begini, Pak. Luar dulu, kalau hujan baru ke dalam, gitu, ya kan? Nah, Iya, iya, terus iya. ada lagi skenario yang lain, bukan karena hujan. Coba manajer marketing pengen lihat skema warnanya, cocok nggak?
Ini biasanya muter-muter. Cat dalam itu nggak pernah dikoreksi. Tampak depan itu bisa ganti-ganti 5 kali sampai 7 kali kadang. Coba ini pindah ke sini. Ini 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 revisi yang kadang bikin kita geleng-geleng ini. Nah, hanya karena Iya, manajer marketing, entah karena apa alasannya, entah feng shui, entah kok rasanya feel-nya, mood-nya gitu, entah hubungannya sama apalah itu. Pokoknya terserah iya. dia gitu. Kalau Nah, kalau mungkin marketing itu kan lebih ke view iya, tampilan awal, Pak. iya. Jadi Padahal dari luarnya dulu. padahal bisa jadi pelaksana itu sudah jiplak perumahan lain. Eh, perasaan di perumahan lain nggak salah loh. Ya tapi tetap aja ini pasal 1 Iya, bos selalu benar kan. iya, iya. Jadi Mengikuti lah jadinya jadi kita kita ya. asumsikan kerjakan cat luar dulu. Cat luar Iya, setelah tadi yang terakhir kan keramik ya. Yang terakhir kan keramik, keramik eksterior. Nah, setelah keramik eksterior selesai, saya hubungkan dengan 62 cat luarnya. 62. Jadi kalau hujan, wanti-wantinya lanjut 81. Sekarang semua pekerjaan, ini apa ini? Sekarang semua pekerjaan sudah selesai kecuali tadi landscape. Caranya lihat yang paling belakang, kita cukup lihat yang di sini. Ini bulan 6 tanggal 16. Oke, kita lihat bulan 6 nih ya. Nah, ini garisnya batasnya nampak ini. Batasnya. Bulan 6 tanggal 16. Siapakah yang pekerjaan terakhir itu? Oh ya, cat dalam dong, ya, cat dalam. Berarti dia dihubungkan dengan cat dalam nomor 82. Nah, oh, nggak harus nunggu selesai dong. Ini kan tukangnya pisah ya. Tukangnya pisah kan? iya betul, Pak. Nggak mungkin tukang cat bisa nanam rumput. Ya meskipun mungkin aja. eh Berarti cat luar selesai, baru landscape bisa masuk. 81. Nah, selesai. Nah, setelah selesai, apa tugas kita berikutnya sebagai manajer, sebagai planner? Kita ngepasin sama kontrak atau target penyelesaian. Di sini 126 hari, ya kan? Kontrak kan biasanya kelipatan 30 hari nih, 30 hari kalender. Berarti kan harusnya 120. Kalau 120 itu kan berarti 4 bulan. Kalau mau 3 bulan ya 3 bulan. Tapi jangan dikunci terlalu cepat. Nanti kita dipikir, wah kamu bikin schedule nggak masuk akal gitu. Saya sering dapat omongan kayak gitu. Saya yang nggak masuk akal, apa kalian yang nggak bisa monitoring gitu. Nah, jadi muter-muter aja kayak gitu terus ributnya. Anggap aja kita bulatkan cuman ke 120 hari. Cara membulatkannya nggak sembarang kita nentukan, oh ya sudah berarti kan kelebihan 6 hari. Kita kurangi aja eh, masing-masing 1 hari, nggak bisa. Yang kita kurangi harus lihat jalur kritikal. Caranya view, format ya. Nah, di format kita checklist critical task ya. Yang kritikal di sini warnanya merah. Artinya pekerjaan yang kritikal ini akan mempengaruhi durasi proyek. Misalkan ini dikurangi 6 hari ya. Kita paksakan dia di nggak langsung 6 hari deh. Ini kurangi 3 hari aja dulu. Loh, nggak berkurang kan? Nggak berkurang. Padahal itu jalur kritikal. Oke, berarti dia nggak membantu
Kalau yang itu kita kurangi. Nah, ini pekerjaan yang terakhir nih pasti nggak akan ngaruh. Ini ya landscape ya. Misalkan landscape tipe tipe tanah tipe 54 gitu kan, nggak mungkin 14 hari. Kita buat 7 hari. Ini nggak ngaruh. Oh, ngaruh. Karena dia yang terakhir ternyata ya, landscape-nya. Landscape-nya yang terakhir. Nah, ketemu deh. Berarti ini bisa 120 hari. Dari sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Pak, kalau semisalkan opsi opsi yang keduanya itu tambah tenaga kerja, itu bisa juga ya berarti. Bisa. Dengan kita Misalkan, mempercepat durasi, berarti kan konsekuensinya kita asumsikan nambah tenaga kerja kan, Pak? Gitu kan? betul, iya. Coba. Misalkan permintaan ah, bosnya itu 3 bulan aja, saya punya 3 bulan, ya oh, kan? oke. Artinya 3 bulan. resource sheet-nya harus diperbanyak dong tambahan tenaga kerjanya. Bisa jadi begitu. Jadi misalkan begini. Tadi kan pondasi ini kan kelihatan dari grafik Gantt-nya. Pondasi ini PT1, PT2 dikerjakan setelah PT1. Kalau pada mega project, misalkan gedung 8 lantai ke atas, nggak bisa satu tim ini. Otomatis untuk mempersingkat pekerjaan, wah ini nggak bisa ini dengan misalkan 15 orang. Ini contohnya ya, 8 lantai. Wah ini berarti kita harus bikin 2 tim. Otomatis tadi kan Bapak nambah resource, misalkan pakai resource ya, supaya tidak terjadi kemarin apa namanya, kalau timpa-timpa itu kenapa? Over apa Overlocated, kemarin? overlocated. Reflected ya. Nah, supaya tidak terjadi overlocated, maka harus 2 tim supaya pembagiannya cukup. Itu salah satu contoh mempercepat pekerjaan. Tapi itu kan cara yang paling mudah dinalarkan. Ya supaya cepat orangmu harus lebih banyak, gitu. Tapi ternyata nggak melulu kebanyakan, Pak. Iya kan? Misalkan kerjaan keramik mau dibanyakin orangnya. Helpernya 5, tukang keramiknya 1. Lah ngapain? Yang Iya, yang satu betul. yang satu mindah keramik, yang satu ngaduk. Terus empat orang itu nungguin orang ngetok-ngetok keramik. Nggak masuk. Iya, Gitu. iya. Nah, bisa Kalau jadi yang kritis gitu bisa ya, Pak ya? Kalau yang kritis kalau yang semacam kayak. kritis kita jadi apa ya? Jadi fokus Jadi kita bisa monitoring. start duluan. Ah, ah. Maksudnya gimana? Kalau kritis gimana? Hubungannya sama Iya, mempercepat ya, Pak? iya, maksudnya kita kita pengen punya saving waktu nih, kita Iya. percepat aja gitu jalur kritisnya. Itu juga Boleh, bisa ya. boleh. Ah, itu salah satunya yang paling gampang. Cara susahnya adalah dengan bukan cara susahnya, cara tingkat lanjutnya. Waduh, ini orang sudah dicepetin. Kayaknya nggak mungkin juga ngerjakan eh, pasangan dinding selama 3 hari, gitu kan? Misalkan kita bisa me- menyusun menyusun beberapa pekerjaan selain kita asumsikan harus nambah orang. Kalau tadi kan Bapak, kalau ditambah orangnya berarti kan durasinya makin cepat. Atau nambah tim, berarti kan itu bareng. Contohnya itu gini, tunggu. Aku cari contoh mempercepat. Kalau ini kan dibarengkan, ini kan cat luar sama cat dalam kan nggak bareng. Ya ini kalau dibarengkan otomatis kan, tapi nggak kritikal juga. Cat dalam misalkan dibarengkan dengan 81 FF.
Ini nggak kritikal, ini nggak ngaruh sama durasi total proyek. Kalian mau terlambat juga nggak masalah. Oh, kamu mau santai, Hah? Mau sambil repair. Oh, kalau kelamaan dia jadi kritikal. Tadi berapa tadi angkanya? 7. Kalau 8 hari, oh 8 hari dia udah jadi kritikal. 7 hari ternyata dia belum kritikal. Misalkan, nah kita harus nyari yang kritikal. Nah, ini yang kritikal kan akhirnya yang terakhir kan landscape nih. Kalau kita sebagai construction manager, supaya cepat, landscape coba kita kerjakan bareng sama apa contohnya? Kalau tadi kan bareng sama cat luar. Bisa aja landscape ini disalip, nanti ngecatnya ditutup plastik, ya kan? Eh, oke, landscape kita barengkan setelah ACI. Ini pasti mempercepat. Mana ACI? Setelah 58. Kita kerjakan setelah dia ngaji luar. Ini pasti maju schedule-nya. Kok mundur cuma 1 hari? Berarti yang tadi dia pekerjaan terakhir, sekarang pekerjaan terakhir ada di cat luar. Berarti di cat dalam. Cat dalamnya ku barengkan dong. Ah, kan ini gampang ini. Helper aja bisa ngecat semua. Cuma ngerol-ngerol. Berarti ini 81. FF. 81 SS. Karena durasinya beda. Nah, kan jadinya maju lagi. Contohnya apa yang bisa digeser tanpa harus memperbanyak orang. Keramik tadi, keramik kritikal nggak? Yang kita perhatikan harus yang kritikal. Nah, ini plester ini apa nunggu dinding selesai semua? Ya tadi kan karena kita asumsinya satu tim ya. Kalau misalkan ini satu tim, timnya dia 8 orang, kan dia bisa bagi. Pasang dinding, dinding sudah selesai. Berarti ini nggak harus 56 fs, tapi 56 ss plus 12 hari. Oh, balik lagi. Ini nggak kritikal. Ini biru. Ngapain kita ganggu? Yang kritikal kan merah. Keramik. Dia ngerjakan flooring. Tapi biasanya pemborongnya ini satu orang ya. Ini urutan nih. Keramik dinding eksterior. Ini kalau dibarengkan pasti ini cepat karena ini kritikal semua ini. Ini berurutan kan. Deret. Kalau ini ada yang kita mundurkan, misalkan keramik dinding eksterior bareng ngerjakannya dengan 61. Dengan pekerjaan 61. Bareng SS. Anggap aja ini tukangnya paralel. Nah, ini akhirnya kan udah nggak kritikal lagi nih. Ini masuk nih jadi 100 hari. Kurangi 2 minggu lagi udah jadi 3 bulan. Apa yang bisa dicepetin? Biasanya kalau awal-awal ini nggak bisa. Oh, ya ini paling gampang aja. Wah, mobilisasi jangan sampai seminggu lah. Kita cepetin 3 hari. Itu. Tinggal 10 hari lagi. Ini pasangan dinding kira-kira kritikal nggak? Kita coba ya. 25. Alah, ngurangi 1. Tapi biasanya setelah digeser-geserin kayak gini, nanti ada yang keliru nanti.
Ya, tugas kita ngoreksinya memang nggak mudah. Jadi kita kita ikuti tanggalnya. Malah susah ngoreksinya kan. Terus ini pekerjaan yang terakhir tadi di tanggal bulan 5 tanggal 19. Kita cari bulan 5 tanggalnya pasti di garis ini. Ini yang terakhir. Ini bisa dicepetin ini. Tapi dicepetinnya juga ini 3 hari, ini 4 hari. Nah, yang kritikal jadinya yang lain. Pemasangan keran. Berarti yang kritikal keramik ya. Bulan 5 tanggal 18. Bulan 5 tanggal 18. Iya, keran. Keran dinding. Berarti pekerjaan keramik ini jadi yang kritikal. Yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya akhiri ya. Biar nggak terlalu malam. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Sampai jumpa di minggu depan. Saya harap ada request bahasan ya, karena ini bahas work breakdown struktur sudah selesai. Eh, saya harap ada pertanyaan yang lebih menarik. Nggak mungkin saya cari latihan yang sama. Saya tunggu ide bahasannya atau punya ada yang punya latihan atau punya contoh project sudah coba mengerjakan bisa kita bahas sama-sama di sini. Terima kasih juga Pak Imam Hartadi ya. Eh, saya akhiri semua Bapak Ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.